Ini gue udah bikin catatan juga biar nggak ada yang kelewat lagi. Kemarin udah bikin catatan aja masih ada beberapa yang kelewat. Itu dia. Maklum ya. Jadi kalau ada yang kelewat jangan dikomplain. Ini gue udah bikin catatan. Range harga 50 jutaan. 50 juta. Bisa ke bawah, bisa ke atas sedikit lah. Ya. Pokoknya 50 jutaan. Oke. Yang pertama dari Toyota. Toyota pastinya ya. The one and only Toyota Kijang. Nggak ada lagi dong pilihan yang lain. Nggak ada. Nah, berikutnya gue udah bikin list juga di sini. Ini banyak orang yang nggak tahu sih, gue yakin. Gue yakin banget nih banyak orang yang nggak tahu. Nissan Serena C23. Nah, kemarin gue sempet cari-cari dulu mah. Nah, gue sempet sendiri juga nggak tahu kan. Sama komunitas juga bisa jadi salah satu jembatan juga ya. Pasti, gitu minimal ya. Kalau lu nggak ikut komunitas pun lu minimal ikut forum lah. Iya, forum diskusi kan di kayak di Facebook kan banyak gitu. Nah, lu ikut forum itulah. Kalau lu ikut forum itu pasti yang namanya sesama pengguna pasti saling bantu. Iya, itu dia. Pasti bener. Itu nggak mungkin nggak. Terus rentan overheat. Nah, ini sekarang gue sebutin. Mungkin lu juga jarang juga lihat ini mobil di jalan. Mazda E2000. Mazda E2000. Mazda E2000. Daihatsu Taruna. Nah, Daihatsu Taruna 1500 cc. Ada yang karburator, ada yang injection. Nah, ini pabrikan yang belum pernah gue sebut nih, Tot nih. Dari pertama kali kita ngonten sampai hari ini nih pabrikan belum pernah gue sebut. Hari ini baru gue sebut nih. Dia baru dapat jatah. Iya, baru dapat jatah dia nih. Proton Exora. Nih ya kan baru kali ini gue nyebutin Proton. Proton Exora 1600 cc, pilihan tipe transmisi ada otomatis, ada manual juga. Terus dia udah injection, full semuanya, nggak ada yang karburator. Dia penggerak roda depan dan tahun keluar pertamanya tuh kalau nggak salah 2008 atau 2009. Dia cuma sebentar doang kan itu keluar kalau nggak salah ya? Lumayan lama, sampai tahun 2000 berapa belas gitu. Oh gitu? Iya, lumayan lama. Tapi apa ganti tipe atau nggak malah? Atau cuman ya udah itu aja terus gitu? Exora cuman tipenya beda-beda. Kalau nggak salah malah ada yang turbo. Ada yang turbonya juga sempat? Oh, ada. Okay. Cuman ya gue nggak bahas ke sana karena harganya juga di luar yang kita bahas. Nah, yang kita bahas ini yang umum, yang kemarin gue cek juga di marketplace. Harganya 50 jutaan. Itu tahunnya 2008, 9, 10, 11, 12 variatif. Generasi awalnya dia berarti ya? Mungkin yang tipe manual tahun 2011, 2012 ada yang harga 50 jutaan ke bawah atau ke atas sedikit. Mungkin kalau yang untuk yang otomatiknya tahunnya yang agak tua kali ya. Karena kan zaman sekarang kebalikan nih, mobil-mobil matic harganya lebih tinggi daripada mobil-mobil yang manual. Gitu kan. Nah, buat orang-orang yang tadi gue bilang nggak suka Kijang karena tua lah, karena inilah, karena itulah, ini pilihan satu-satunya untuk kalian. Ini pilihan satu-satunya. Punya tetangga lagi nih ya. Modelnya keluaran dari negara tetangga kan ini ya. Modelnya modern. Ya kan, kelebihannya nih, model dia modern, nggak kelihatan jadul. Mobil tua. Terus kabinnya cukup, ya dibilang luas banget enggak, dibilang sempit juga enggak, tapi cukup lah. Ya kan? Terus interiornya menarik, ya khas-khas mobil tahun 2000-an akhir dibilangnya ya, berarti ya mau dekat 2010 kan, 2000-an akhir. Modelnya menarik, interiornya juga cukup manis buat dilihatnya. Terus joknya yang row kedua dan row ketiga bisa dilipat. Row ketiga bisa dilipat, row kedua bisa digeser. Jadi kan luas tuh, misalnya buat bawa barang atau mau untuk apa, nah berarti luas lebih kan? Leluasa gitu atau misalnya lu beli mobil ini kapasitas penumpangnya cuma 5 orang, mau mudik bawaannya banyak, bagasi full, tinggal lipat jok barang. Udah nggak repot harus pakai roof rack lah segala macam. Betul. Ya. Terus fiturnya lumayan lengkap.
Untuk budget 50 jutaan tuh dia udah airbag, dia udah ABS, terus AC double blower, Oke. dia ada sensor parkir, walaupun kenyataannya nggak tahu masih Ya, fungsi masih atau fungsi enggak apa gitu enggak, kan. Apa handlingnya stabil, nyaman, kayak bawa kalau versi yang lebih mahalnya kayak kita bawa Grand Livina deh, atau kayak bawa Honda Stream. Ya, betul. Itu kan Udah enak banget itu. kayak kita bawa mobil 7 seat tapi kayak bawa sedan. Ngerti nggak tuh? Ya. Jadi kalau kayak lu misalnya mudik ke daerah Trans Jawa, ke daerah Jawa lewat tol Trans Jawa kan jalanannya bumpy tuh. Benar. Mantul-mantul gitu kan kayak di tol MBZ juga kan. Nah, ini dia cukup nyaman ngayunnya gitu, nggak bikin kita jadi lelah, nggak bikin kita capek. Benar. Bawa mobilnya. Gitu. Sekarang sedikit kekurangannya spare part. Lagi-lagi kalau mobil kayak gini pasti kita kesulitan untuk nyari spare part. Kesulitan yang gue maksud di sini, kita beli di toko offline ya. Kita berangkat dari rumah naik motor ke toko mau beli ini. Hampir bisa gue pastikan kalau untuk daerah Bogor ya nggak ada. Kalau lu tinggal daerah Jakarta, Depok, Bekasi atau daerah-daerah yang nempel ke Jakarta, mungkin lu masih bisa effort sedikit untuk muter-muter di daerah Jakarta ada. Tapi kalau kayak kita yang di Bogor atau lu yang di daerah luar Bogor kayak misalnya entah itu di Cirebon, entah itu di mana, itu kayaknya agak kesulitan kalau kita tidak mengandalkan toko online. Jadi lu mau tidak mau, suka tidak suka, ya lu harus cari dulu nih referensi toko-toko online yang bisa lu beli barangnya. Syukur-syukur lu bisa nemu toko online yang memang jual spare part khusus si Proton ini. Doang gitu ya. Jadi kan lengkap pasti ada. Gitu kan. Dan bukan wajib sih, lebih baik ya ikut minimal forum lah. Itu untuk bantu-bantu cari spare part. Karena itu bisa jadi jembatan yang ngebantu banget malah ya kalau misalkan kita ada nggak perlu aktif jadi member komunitas yang harus kemana-mana tapi paling enggak ketika kita ada di dalam forum itu kita bisa banyak tahu nih yang punya stok spare part, terus atau kendala-kendala betul, misalnya gitu ada terjadi trouble A, trouble B, ada yang pernah ngalamin atau tidak. Nah, itu di forum itu sedikit banyak pasti lumayan membantu untuk lu dapat sedikit pencerahan lah gitu kan. Betul. Terus BBM-nya agak sedikit lebih boros untuk kategori 1600 cc, tapi kita tetap harus memaklumi karena ini mobil 7 seat. Mobil 7 seat kan dimensi badannya lebih besar daripada mobil sedan. Lebih besar daripada mobil-mobil city car gitu kan. Kalau misalnya di compare-nya sama Vios bisa 112, 113 mungkin. Ini 18 misalnya. Kok jauh banget padahal cc-nya cuma 100 bedanya. Ya badannya juga jauh bedanya. Ya nggak apple to apple jadinya kan gitu. Kayak ngebandingin apple sama durian jadi kan gitu. Jadi itu sedikit kurang lebih kekurangannya sebenarnya nggak banyak dan harus bisa lebih mengerti lah kalau misalnya beli mobil-mobil kayak gini. Oke, next. Apalagi? Mitsubishi Kuda. Mitsubishi Kuda ada yang 1600 cc karburator ya, yang 1600 ya. 2000 cc injection. Kalau yang tipe Matic seingat gua itu adanya di 2000 cc. Seingat gua ya. Tapi unitnya masih jarang nggak sih kalau kayak gitu? Yang 2000 cc enggak juga ya? Banyak juga ya. 1600 banyak, 2000 banyak. Dia ada beberapa tipe, ada Exit, ada Grandia, terus ada Diamond, terus apalagi gitu, ada beberapa lah tipe tuh, ada beberapa tipenya. Tahunnya gue lupa asli tahun keluarnya tuh. Ya nanti bisa cari sendiri. Nanti kalau nggak gue tampilin di situ aja. Gue lupa tahun keluarnya, gue lupa. Nah yang 1000 kita bahas 1600 sama 2000 cc injection ya. 1600 karbu. Kalau kelebihannya sih hampir samalah antara keduanya ya. Mitsubishi semua orang udah tahu tenaganya gede banget. Gede banget. Gua pribadi pernah ngegas yang 1600 cc sampai mentok tuh. Sampai speedometernya mentok. Asli. Gua pribadi itu bawa mobil temen gua. Yang 2000 cc gua belum pernah coba sampai mentok. Tapi kalau yang 1600 mungkin waktu itu mobil belum tua-tua banget ya. Zaman-zaman dulu lah, zaman-zaman kuliah tuh. Gue coba sampai mentok tuh. Gila larinya, tenaganya jos banget.
stabil lagi udah gitu Nah. di tol tuh begininya tuh enak, nggak lari-larian Ya, gitu. nggak limbung kayak gitu nggak ya? Nggak limbung. Ini kita kalau itu waktu itu gua mobilnya anggap masih usia 3-4 tahunan mungkin Oke, ya. Anggaplah 5 tahun paling Wah, itu tuanya. masih seger banget berarti. Seger banget, masih seger banget. Lagi lincah-lincahnya lari. Iya, kaki-kaki masih proper banget, Iya. mesinnya juga masih proper banget. Heeh. Itu mentok gue tes di tol Jakarta Bogor. Gue Nah. dari Bogor ke Jakarta, di Jakarta ke Bogor. Itu gue tes sampai mentok, wih enak banget. Enak banget. Kabinnya dibilang luas banget enggak, dia mungkin segede Exora kali ya. Segede Exora tapi belakangnya lebih gedean lagi dikit. Oh, Segede Kijang iya, lah, iya. segede Kijang, ya. segede Kijang kapsul. Agak lebih compact berarti dia mah ya. Iya, agak lumayan. Gede banget enggak, kecil banget enggak. Terus posisi duduk enggak terlalu nyaman, biasa aja gitu ya, kayak duduk di mobil MPV pada umumnya, bukan yang kayak Proton Exora, bukan kayak Grand Livina juga. Iya. Terus kayak Kijang lah, mirip-mirip kayak Kijang, cuman bantingannya lebih enak dari Kijang. Bantingannya tuh jauh banget lebih enak dari Kijang. Buat manuver juga lebih enak berarti. Lebih enak, gitu ya? lebih enak. Dia nggak terlalu limbung. Iya. Jadi si kaki-kakinya. Oh iya, dia penggerak roda belakang ya. Penggerak roda belakang. Dia penggerak roda belakang. Tadi belum gue sebutin. Dia penggerak roda belakang, AC-nya double blower. Double blower. Terus fiturnya sama aja, central lock, power steering, power window, electric mirror itu sama. Terus kelemahannya Mitsubishi spare part agak mahal. Terutama untuk yang 2000 cc itu selalu seringnya kelemahannya itu di airflow. Oh ya. Airflow-nya sama servo ISC. Servo ISC. Iya, servo ISC-nya tuh nggak bisa diservis kayak Toyota Soluna, kayak mobil-mobil yang lain lah masih bisa kita akal-akalin gitu ya. Nah, kalau untuk Mitsubishi sendiri kadang-kala masih kena gitu kan. Mitsubishi sendiri termasuk diantaranya ya kayak Gallon, Lancer, itu nggak bisa diakalin tuh. Ini sejauh yang gua alamin ya. Kalau ada yang bisa ngalamin, ada yang bisa nyervis atau bisa ngakalin, mungkin pengalamannya lebih jauh daripada gua gitu kan. Kalau gua sih pribadi, kalau ngakalin sampai normalnya ISC belum nggak bisa. Dan ngakalin airflow dari rusak sampai bener pun gua nggak bisa. Nggak bisa, kalau gue jujur gue nggak bisa dan harus diganti. Dan harganya pun lumayan mahal tuh. Lumayan mahal. Iyalah. Ya kalau udah ngomong airflow apalagi servo jutaan ISC, lah intinya gitu jutaan intinya jutaan. Lo bisa research sendiri walaupun di marketplace di toko online ada yang harganya ratusan ribu, tapi itu gue pastiin barangnya KW lokal dan nggak akan ngaruh lo pasang juga. Ya. Lagi-lagi kalau misalkan untuk kebutuhan part-part yang sensorik kayak gitu kan kita juga kebutuhannya memang harus genuine ya, betul ya. Harus original karena harus original gitu loh Mas. Resikonya kalau beli part KW ya namanya dia sensor ya, ada elektrikal di dalamnya, tidak akan sesuai dengan yang pabrik buat. Benar. Gitu. Ya. Terus kelemahan berikutnya lagi spare part. Tadi spare part udah bilang spare part udah agak mahal ya. Agak mahal ya, spare part agak mahal. Nyarinya kalau dibilang susah banget sih enggak, masih banyak spare partnya. Kalau kayak kaki-kaki gitu dia nggak terlalu lemah. Terus kayak mesin juga nggak yang cengeng rembesan gitu, nggak juga. Terus kelemahan laginya itu hampir nggak ada sih Tot, kecuali itu yang paling urgent bangetnya itu kalau yang tipe 2000 cc yaitu si airflow sama ISC. Kalau yang karburator tidak banyak orang yang bisa ngerjain karburator Mitsubishi Kuda. Dia karburatornya yang sistem pakai piston di samping itu loh. Gua nggak tahu lah namanya apa itu. Cuman dia yang pakai piston di samping. Itu kalau misalnya salah ngebongkar, salah nyeting atau apapun itu kacau. Makanya Toretto udah nggak bisa diganggu gugat tuh kalau lagi kerjain. Udah kalau kerjain itu udah nggak bisa kerjain ngomong dia. Jadi kalau untuk Mitsubishi Kuda sendiri, oh iya bensinnya boros. Bensinnya boros. Termasuk lumayan boros lah, mau yang 1600 apalagi yang 2000 cc. Ya, gitu. Untuk tahun-tahun segitu mah hampir semua kayaknya hampir ya. Semua lah ya. Konsumsi BBM-nya rata-rata segituan sih 16, 17, 18, paling irit-irit bangetnya tuh di 19 paling. Anggap kalau bisa 110, 111 pun ya bonus lah itu mah. Bonus dapat mobil banget. Yang kalau bisa kayak gitu sih bonus banget. Selebihnya sih hampir kalau untuk Mitsubishi Kuda sendiri hampir nggak ada ya kayaknya kelemahan yang lainnya ya Dot ya. Sejauh pengalaman gue sih paling ya itu aja yang tadi gue sebutin. Mobil roti tawar nih.
Suzuki EPV. EPV. Keluaran tahun 2004, 2005. Cukup lah budget 50 juta. 1500 cc injection. Ada manual, ada matic, walaupun tipe transmisi matic ini agak sedikit jarang. Terus dia penggerak roda belakang injection. Injection ya. Ya. Itu Suzuki EPV, kabinnya luas. Muatannya banyak. Walaupun kelihatannya cuma segitu doang gitu ya. Coba aja lu ya? naikin. Dulu bokap gue almarhum, mobil terakhir sebelum dia meninggal itu Suzuki EPV. Makanya gue tahu banget. Gitu kan. Kita duduk di row 2 di bangku tengah. Itu jarak dengkul kita sama senderan jok depan itu jauh. Kadang kalau kita mau keluar kota tuh kita bisa naruh barang di situ. Karena luas kan. Karena luas joknya. Kabin sisanya gitu kan. Dia cukup lapang lah. Jadi kalau kita berkendara jarak jauh ya nggak terlalu terkurung di dalam mobil kayak halnya misalnya kita pakai Proton Exora lah yang row keduanya tuh mirip-mirip seluas sedan. Yang agak sedikit lebih sempit gitu dibandingkan dengan EPV ini lebih luas. Terus mesinnya bandel. Nggak rewel. Kondisi normal ya. Jangan kondisi umum. Jangan yang kondisi sakit karena gue pernah nanganin yang kondisinya sakit. Itu puyengnya bukan main tuh. Seminggu itu nginep kalau nggak salah. Setelah gue tahu penyakitnya, oh kampret, gue bilang ternyata ini biang keroknya, gitu kan. Cuman kan kalau ini mobil dari awal lu cek udah kondisinya nggak enak, jangan dipaksain dibeli. Lu cari aja lagi unit yang lain. EPV banyak, ribuan unitnya. Iya kan. Lu nggak mikirin gengsi, lu nggak mikirin apapun, lu cuman mikirin fungsi, ya lu beli EPV ini oke. Cocok ya. Cocok. Posisi duduknya tinggi, enak. Jadi kita view dari cabin itu luas. Kayak Serena kelihatan tadi semua ya kayak Serena gitu. Kelihatan lah gitu. Karena kita posisi duduknya ningkring kayak naik bis gitu. Visibilitasnya tuh enak karena dia nggak ada moncongnya. Iya, nggak ada moncongnya. Dia kan rata gitu kan, nggak ada moncongnya kan. Jadi lebih enak untuk melihat ke depan. Spare partnya banyak, melimpah, mau original maupun KW. Asal kuat duitnya. Kalau original asal kuat duitnya, balik lagi nih Suzuki. Suzuki itu bikin spare part nggak kaleng-kaleng. Suzuki bikin spare part bagus banget. Usia pakainya tuh panjang banget. Makanya dia mahal. Karena itu mahal tuh karena memang usia pakainya tuh dia jauh lebih panjang daripada pabrikan yang lain. Sebanding dengan kualitas. Dengan kualitasnya. AC-nya dingin. Mau itu yang single blower ataupun yang double blower, karena ada beberapa tipe. Dari tipe yang paling rendah dia AC-nya single, dia nggak power steering, sampai tipe yang paling tinggi dia udah ada fiturnya semua lengkap, seperti central lock, power window, electric mirror, terus power steering, AC-nya double blower. Itu AC-nya dingin banget dibandingin kompetitor yang lain. Dia cenderung lebih dingin. Mantap. Dibandingin Suzuki yang lain, apalagi yang generasi-generasi sebelumnya kan parah banget AC-nya. Kalau ini enggak, dingin banget, normal, enak, nyaman. Terus kalau konsumsi BBM tengah-tengah lah. Dibilang boros enggak, dibilang irit banget juga enggak. Cuman cukup lah. Kalau range-nya gue research antara 110-an. Masih oke lah. Ya, kurang lebih segituan ya. Apalagi kalau lu bukan tipe-tipe orang yang biasa pakai AC. Gitu, nggak biasa pakai AC. Karena ada beberapa customer gue yang memang dia tidak biasa pakai AC. Jadi AC nggak pernah dinyalain, itu pasti mobil lebih irit. Iya. Ini kita bicara average standar orang pakai mobil pakai AC itu sekitar 19, 110. Ya oke lah, masih dengan kondisi badannya yang gede ya. Itu. Kekurangannya handlingnya nggak nyaman. Memang. Nggak nyaman karena dia tinggi banget kan, Dot. Memang. Dia kan tinggi gitu tuh. Jadi kayak di tol kita lari 90 tuh berasa banget goyang-goyangnya. Apalagi disusul sama bis. Wes, goyang berasa langsung gitu kan. Iya, betul. Tapi memang dia tidak diciptakan untuk kecepatan tinggi. Jadi kalau lu beli EPV ya lu standar lari di tol 80-an cukup aman dan cukup nyaman kok. Terus kelemahannya lagi mesin kolong. Mesin kolong lagi. Pantatnya panas, betisnya panas, minimal anget lah. Minimal anget-anget itu pasti berasa. Terus bantingannya dia agak kaku. Agak kaku ya. Agak kaku bantingannya. Tapi nggak yang nyiksa-nyiksa banget juga, nggak juga. Jadi ini mobil kayaknya banyak di tengah-tengahnya tuh. Tapi secara fungsional tuh lu bawa barang tuh kalau jok belakang dicopot, jok tengah dicopot, lu bawa motor 3 muat kayaknya. Bahkan sekarang juga banyak yang dialih fungsiin jadi mobil niaga loh, Mal. Kayak EPV itu, Mal. Iya, ini ke warung depan aja kan banyak tukang roti. Ngirim roti 1 mobil full pakai EPV. Nah, itu dia.
Makanya saking Ya. udah tahu fungsinya nih Fungsinya, mobil dan jadi memang keunggulannya lu di beli mobil. EPV itu bener-bener lu nyari fungsi, lu bener-bener nyari manfaat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Iya. Tanpa lu mikirin gengsi, tanpa lu mikirin ABC dan yang lain-lainnya. Betul setuju, Mas. Suzuki EPV cocok banget karena ini mobil kalau kondisinya normal nggak akan nyiksa. Lu bakalan enak deh. Betul. Nah, sekarang next ya. Bentar, gua kebet dulu. Gua lupa udah nulis apa. Ini gua sendiri yang nulis nih. Buat kalian lu effort gua nulis segini banyaknya. Tuh, tulis tangan lu. Jadi anak kuliahan lagi. Iya. Anjir. Sampai pening pola gua kemarin. Nah, ini 2 mobil terakhir. Gua kan lupa gua yang nulis padahal. Ini 2 mobil terakhir yang dulu sempat sering gua rekomendasiin. Salah satunya nih yang bakal gua sebutin. Tapi setelah semakin kesini, semakin ya kita kan namanya manusia belajar ya Tot ya. Kita belajar ya. Gue juga nggak mau belajar dari kesalahan. Betul. Banyak yang kondisinya sudah, wah kayaknya ini mobil kalau untuk first car kayaknya udah nggak boleh gue rekomendasiin lagi. Tapi mau tidak mau harus gue sebutkan karena gue pasti dikomplain nih kalau gue nggak nyebutin. Karena dia range-nya juga dapat di situ, terus masih ada lumayan banyak juga yang pakai gitu ya. Yang pertama, sorry itu saya ini, Hyundai Trajet. Nah, 2000 cc DOHC, matic manual, tahun 2000-an, penggerak roda depan, injection. Kalau lu lihat konten-konten gue yang lain, di channel yang lain, gue pernah ngebahas tuntas masalah Hyundai Trajet ini. Dan gue saat itu, saat ilmu gue masih sedikit lah, anggap bukan gue bilang ilmu gue sekarang udah banyak ya, tapi kan pengalaman. Gue merekomendasikan mobil ini tuh, tapi kan gue harus apa ya, harus mengakui lah bahwa mobil ini tuh nggak cocok untuk pemula. Ya, sangat tidak cocok untuk pemula. Kenapa? Nanti gue sebutin. Kita sebutin kelebihannya dulu. Kelebihannya dulu, nanti kekurangannya belakangan. Kelebihannya, nyaman banget. Gue akuin untuk nyamannya. Gua akuin bener-bener enak banget dipakainya, empuk. Kabinnya cukup luas. Iya. Bangku tengahnya captain seat. Di depan bangku tengah di senderan jok depan ada meja. Iya kan? AC-nya di belakang ada sendiri. Lampunya ada di pinggir-pinggir, mewah lah. Untuk harga segitu ya. Di bawah 50 juta rata-rata. Untuk tahun 2000-an. Itu pokoknya. Iya kan? Serius. Posisi duduknya enak banget. Mau lu nyetir, lu di samping di samping supir, lu duduk di tengah ataupun lu duduk di belakang. Enak. Duduknya enak, apalagi kalau joknya masih fabric originalnya dia. Itu enak banget didudukinnya. AC-nya dingin. Fiturnya power steering, central lock, power window, electric mirror, semuanya ada lengkap. Ya kan? Bantingannya empuk banget, dipakainya enak, lu berkendara jarak jauh tuh nggak capek. Itu kelebihannya. Kan kalau kita ngomong nggak boleh manis doang kan? Harus di-compare semuanya. Ini berdasarkan sekali lagi ya, gue bukan menyudutkan mobil ini, gue bukan mengecilkan atau menjelekkan juga. Ini berdasarkan pengalaman mobil yang datang ke bengkel gue. Karena gue megang Hyundai Trajet cukup banyak, cukup variatif dari yang 2000 cc DOHC, manual matic, 2000 cc SOHC, manual matic, 2700 cc matic, V-engine 2700 cc. Itu semua gue udah pegang. Itu semua gue udah ngerasain. Ngerti nggak? Jadi gue berdasarkan pengalaman yang gue alamin di sini, bukan berdasarkan pengalaman atau cerita orang. Atau yang gue dapetin misalnya dari artikel-artikel di media online. Enggak. Ini gue berbicara berdasarkan pengalaman pribadi gue sama teman-teman semua di bengkel ini. Nah, panjang tuh kelemahannya. Panjang tuh. BBM-nya boros. 2000 cc. Yang ada di sini rata-rata semuanya mengeluh boros. BBM-nya boros, walaupun wajar 2000 cc tahun tua. Boros sebenarnya wajar, cuman ini salah satu kelemahannya dia. Tarikannya lemot banget di bawahnya. Jadi kayak kita ngegas mobil diesel tahun tua. Jadi kalau kita akselerasi dari bawah tuh berat.
Dan itu diakuin sama beberapa orang atau mungkin banyak orang yang menggunakan Trajet. Karena gue tanya sama mereka langsung, bener nggak begini? Betul. Tarikan awalnya lemot. Walaupun kalau udah akselerasi di atas, anggap lu udah lari 100 atau 120, mungkin kalau kondisi mobil sehat ya was-was aja gitu. Terus rata-rata yang datang ke sini mesinnya belepotan oli. Rembes di mana-mana. Gue benerin, rembes lagi. Gue benerin, rembes. Guanya goblok kayaknya salah ngebenerinnya nih. Gue bilang, ini gimana nih? Gue benerin 3 bulan, 4 bulan, rembes lagi di tempat yang sama. Kan jengkel gue lama-lama. Ini guanya yang tolol apa bagaimana gitu, Tot? Kok rembes lagi gitu. Iya. Terus, mesinnya tuh nggak setangguh mobil-mobil keluaran pabrikan Jepang. Kayaknya, mungkin pabrikan Korea masih bisa dibilang saat menciptakan Trajet ini masih anak bawang. Masih bisa dibilang baru dibandingkan dengan pabrikan Jepang, Eropa atau Amerika gitu kan. Jadi durabilitas 20 tahun atau 15 tahun ke atas tuh kurang banget ya. Hampir bisa dibilang 80%, anggap 75% mobil Korea tahun 2000-an awal, anggap di bawah 2010 yang masuk ke bengkel gua, rata-rata mesinnya sudah berasap putih. 75%, lu mau Hyundai apapun lu sebutin. Semuanya kondisinya hampir sama seperti itu. Iya. Di Trajet pun banyak yang seperti itu, walaupun ada yang tidak. Yang masuk ke sini ya. Tapi kan kebanyakan ada yang tidak, tapi kita kan bicara yang mayoritas ya. Kita tidak bicara minoritas. Yang mayoritas seperti itu. Mesinnya berasap putih. Berarti kan indikasi itu harus turun mesin untuk overhaul, perbaikan di A, B, C dan yang lain-lainnya. Gitu kan? Ini harus gue sebutin ya. Olinya berkurang drastis, kadang tidak drastis, walaupun tidak ada rembes. Gue juga nggak tahu kemana larinya tuh oli. Kayak vampir aja udah gitu nyedot dia. Vampir oli. Hampir mirip kayak Nissan. Iya. Nissan yang tahun-tahun muda, anggap generasi Grand Livina termasuk Serena gua, kalau lu pakainya daily, itu olinya cepat habis. Termasuk X-Trail, termasuk lagi Nissan March. Ini jadi agak miring sedikit ya bahasannya. Itu olinya ada yang bilang menguap, ada yang bilang ini, ada yang gue juga nggak bisa ngejelasin kenapanya. Jadi oli itu sekalipun lu tidak ada rembes di mesin, nggak ada yang bocor, kenapa tidak ngebul, tapi olinya berkurang. Jangan tanya gue juga nggak tahu jawabannya apa sampai hari ini. Ilmu gue kurang nyampe ke situ. Main gue mungkin kurang jauh. Soket-soket ambrol rata-rata, remuk semuanya. Jadi komponen-komponen plastik yang ada di mobil itu tidak sekuat yang Jepangan pabrikan punya, Jepangan gitu. atau Eropa. Jadi kita buka soket wheel brul hancur. Kita buka soket ISC brul hancur. Kita buka soket-soket yang lain itu rata-rata patah, pecah si soketnya. Terus sensor-sensor. Kalau di Hyundai Trajet yang gue pernah hadepin, itu yang paling seringnya itu ISC sama map sensor sama TPS. Dan gue udah coba sedemikian rupa gue coba cari spare part mau di toko offline, mau di toko online, gue cari yang original baru. Sampai hari ini gue belum nemu. Coba kalau kalian ada yang tahu toko yang jual spare part, part yang tadi gue sebutin, yang original dan baru, tapi wajib original ya. Coba di kolom komentar atau DM ke gue. Atau WA ke gue. Ya. Tapi genuine part original ya. Karena gue sulit banget. Rata-rata mau tidak mau gue cari copotan. Untuk map sensor, untuk TPS-nya, sama untuk ISC-nya. Karena memang sering gagalnya, walaupun kita belinya di toko online itu kemasannya sudah kemasan original, tapi barangnya ternyata di dalamnya bukan original gitu kan malah ya. Betul. Makanya ketika datang sampai sini ya gagal-gagal lagi, gagal-gagal lagi. Jadi sampai akhirnya gue kalau misalnya mobil itu bermasalah di spare part 3 tadi, atau ditambah sensor yang lainnya, gue nggak mau beli. Lo beli aja dia sendiri, gue nggak mau kesalahin, karena gue udah capek juga disalahin, nggak enak. Gitu kan. RPM drop saat AC nyala. Itu dari ISC-nya. Dari ISC itu. Penyebabnya, RPM-nya drop. Apalagi kalau mobilnya Matic, nyalain AC dia dari 1000 turun ke 800, masukin ke dia, turun lagi ke 600. Itu kan nggak nyaman banget. Semakin kita besarin RPM-nya, nanti semakin boros bensinnya. Jadi kan buah si malakama. Itu dia. Lu digedein jadi boros.
RPM kita bikin normal, mati mulu mobilnya. Iya kan? Iya. Box Ring rata-rata udah banyak yang meleleh. Iya. Tutung kalau nggak meleleh Ya. gitu ya. Jadi kita harus bikin jumper di sana, jumper di sini untuk mengakali sikringnya atau relaynya. Iya. Kabel-kabel udah banyak yang berantakan. Entah yang udah disuntik-suntik sono sini karena memang udah trouble, penyakitnya nggak ketemu atau apapun itu gitu ya. Sama cooling system harus diperhatiin karena dia mesinnya panas. Jadi kalau lu misalnya tetap udah gua dengan segala resiko gua beli Trajet, silahkan, nggak jadi masalah karena pada dasarnya mobil itu saat baru sehat, nggak mungkin nggak bisa sehat lagi. Mau effort nggak? Gitu aja pilihannya. Kalau kemarin kita bilang apa Mal? 2S. Ya, saldo sama sabar. Udah, itu doang. Jadi kalau lu udah kadung suka, lu udah kadung ini mobil misalnya impian dari kecil, atau lu punya sejarah dengan mobil ini, entah itu punya kakek lu dulu atau punya bokap lu dulu, ya itu udah gue sebutin tadi semuanya ya. Kurang lebihnya tuh seperti itu. Next, satu lagi nih, bukan satu juga, yang gue sebenarnya nggak pernah ngerekomendasiin si mobil ini karena gue udah tahu, tapi harus gue sebutin juga. Kia Karen. Karena banyak banget ini yang nanya ke gue. Sekali lagi gue disclaimer dulu, gue bukan menjelekan mobil ini, bukan ngejelekin pabrikannya juga. Ini berdasarkan pengalaman mobil-mobil yang masuk ke bengkel ini. Karena komunitasnya Kia Karen juga lumayan besar, Hyundai Trajet juga lumayan besar. Sekali lagi gue mohon maaf, gue bukan mau menjelekkan, tapi gue hanya berbicara berdasarkan pengalaman gue. Jadi no offense, gue bukan mau nyakitin atau menjelekkan, gue hanya berbicara berdasarkan pengalaman gue. Oke, clear ya? Kia Karen 1800 cc, injection, matic atau manual, penggerak roda depan. Generasi tahunnya 2000-an. Karena Karen sini ada Karen 1, ada Karen 2. Sebenarnya kalau lo mau ngambil, kayaknya Karen 2 lebih durability-nya lebih bagus daripada Karen 1. Itu masih masuk budget 50 jutaan pun masih masuk. Karen 2-nya kayaknya nggak masuk deh. Karen 2-nya kayaknya masih agak manteng lumayan harganya. Tapi kalau lo bisa dapat ya silakan aja. Karen 2. Modelnya pun agak sedikit lebih agak ada kotak-kotaknya dikit lah. Kalau Karen 1 kan bulat banget tuh, kayak Serena gitu ya. Kayak Serena C23 gitu kan, kapsul-kapsul banget gitu. Kelebihannya compact. Walaupun dia 7 seater, kalau kayak mobil zaman sekarang tuh dia kayak Honda Freed. Iya. Dia 7 seat tapi kecil. Dia kayak Nissan Grand Livina. Ringkas banget gitu bentukannya ya. Jadi lu pakai di kota tuh enak lah. Manuvernya. Ya, manuvernya. Lu parkir-parkir pun nggak akan repot kayak lu pakai Hyundai Trajet atau Suzuki EPV yang gede gitu badannya. Ini agak compact. Terus tarikan lumayan responsif, enak, enteng dibandingkan dengan Hyundai Trajet. Walaupun Trajet itu cc-nya lebih besar, tapi akselerasinya kalau menurut pengalaman gue pribadi kalah sama Karen. Kita bicara Karen sehat ya. Iya, lebih responsif. Lebih responsif sekalipun Karen-nya matic. Dia lebih responsif. Jok belakang bisa dilipat, rata bagasi juga sama kayak Exora. Terus fasilitasnya power steering, power window itu semua ada. AC-nya double apa enggak ya? Gue lupa lagi. Nanti coba kita cari ya. Oh double. Ini udah gue tulis di sini tuh kan lupa gue. AC dingin, enak, normal, double. Terus posisi duduknya enak, enak banget kayak kita bawa mobil sedan. Dan setelah gue research kemarin, ternyata base-nya Kia Karen itu di situ sih tulisannya sedan Sepia. Sepia itu kan berarti Timor ya? Timor. Iya kan? Berarti base-nya dia tuh Timor, cuman diganti. Ganti body. Iya, berarti kan nyamannya senyaman sedan kan? Iya. Dan yang gua rasain pun memang cukup nyaman, Tot. Kia Karen itu cukup nyaman dipakainya. Cukup nyaman, walaupun dia kecil, tapi headroom-nya tuh nggak dekat ke kepala kita tuh jauh. Jadi kita di dalam juga nggak terlalu sumpek banget gitu ya? Nggak sumpek. Terus desain dashboard-nya juga ya dibilang futuristik, modern banget enggak, dibilang jadul banget pun enggak. Masih cukup lah. Handlingnya nyaman, bantingannya enak ya, kita pakai luar kotaan tuh, apalagi kita kapasitas penumpang cuman 5 orang, itu cukup nyaman di jalanan bergelombang atau bumpy tuh masih cukup enak banget. Oke, kekurangannya tuh panjang lagi kekurangannya juga. Based on experience, oke? Partnya mirip lah seperti Hyundai.
Di online, Ngandelinnya udah gue online. sebutin tadi kenapanya, tinggal dimundurin lagi kalau tadi nggak kesimak. BBM-nya dibilang irit banget enggak, dibilang boros banget enggak. Cuman kalau kita bandingin sama Exora, kondisi sama-sama sehat, sama-sama bagus. Seingat gua lebih irit Karen tuh. Oke. Seingat gua lebih irit Karen. Mungkin karena tubuhnya Karen lebih kecil Ya, kali ya daripada lebih Exora ramping, ya, lebih ramping ya. Lebih irit Karen. Seingat gua ini. Sorry nih, sekali lagi ini based on experience gua pribadi ya. Terus yang tipe Matic untuk terutama Karen 1 ya, rata-rata Matic-nya udah bermasalah. Nah, rata-rata Matic-nya udah ya mungkin udah waktunya overhaul kali ya. Mau itu di Matic-nya ataupun di engine-nya. Cuman untuk di Kia Carens ini nggak sebanyak Hyundai yang mesinnya berasap. Oh, ngerti nggak tuh? Iya. Kalau di Hyundai kan rata-rata mesinnya berasap, udah kenapa tuh bus keluar asap itu putih gitu. Nah kalau Kia ini enggak. Cuma nggak berasap di transmisi dia ya. Dan dia nggak vampir oli. Olinya nggak apa ya, maksudnya penguapan ada, misalnya kita isi 3,7 liter ganti oli. Saat kita mau ganti oli lagi tuh 3, sekian liter tuh masih ada. Nggak separah yang Hyundai tadi berarti ya? Nggak. Terus row ketiganya kayaknya kalau untuk orang dewasa nggak cocok deh. Sempit banget. Sempit. Row ketiganya tuh mungkin kalau kayak di mobil sekarang tuh kayak Avanza kali ya, atau kayak Grand Livina. Karena kekompekannya dia itu tadi. Jadi gitu. Memang kalau gua ngelihat di komersial iklannya, dulu waktu si Carens ini bikin iklan, 2 dewasa di depan, 3 dewasa di tengah, anak-anak yang duduk di belakang. Bukan orang dewasa. Kalau Suzuki EPV kan iklannya lu boleh cari di YouTube. Iklan Suzuki EPV itu orang dewasa semua yang duduk. Di baris pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk Carens ini bangku pertama, kedua dewasa, bangku ketiganya tuh anak-anak yang duduk, anak kecil. Jadi memang dia tuh sempit banget. Bagasinya juga nggak luas-luas banget kalau row ketiganya kita pakai untuk duduk, gitu. Terus sensor sama penyakitnya seperti Hyundai tadi, bisa disimak yang tadi Hyundai biar nggak kepanjangan. Boxy kering juga sama. Mungkin kelemahan mobil Eropa saat itu ya, Korea yang terjadi mobil Korea yang di tahun itu kelemahannya di saat sekarang. Saat mobilnya baru sih ya nggak ada masalah. Kabel-kabel juga sama. Kondisinya seperti Hyundai Trajet tadi ya. Ya, itu kurang lebih yang bisa gue sampein. Jadi kalau lu misalnya mau ambil Carens, aman menurut gue manual aja deh. Nah, gitu. Manual aja lu ambilnya. Ngurangin resiko bermasalah sekalipun bermasalah di transmisinya. Ya, Hyundai Trajet pun sama. Kalau lu pengen sedikit lebih aman, lu terhindar dari masalah RPM drop, masih bisa kita akal-akalin, nggak terlalu ribet. Itu di tipe manual, karena gue sendiri ngalamin di sini, gue ngakalin transmisi manual terus jauh lebih mudah daripada yang Matic. Terus lu terhindar juga dari permasalahan transmisi yang udah berumur. Lu nggak harus effort sekian juta untuk overhaul Matic-nya. Jadi kalau lu emang udah gua nggak bisa nih beli Kijang, gua nggak mungkin beli Kijang misalnya ya, yaudah lu ambil Kia Carens tapi manual. Ya, itu kalau gue pribadi ditanya masih bisa rekomendasi lah ya, Carens atau Trajet, gue pribadi Carens tapi manual ya, tapi manual kalau dari 2 mobil itu ya. Dan ada juga mobil yang nggak gue sebutin yang masuk nominasi sebenarnya. Iya. Pertama Isuzu Panther. Kenapa nggak gue sebutin? Bukan mobil itu jelek, karena gue nggak ngerti mesin diesel. Gue nggak paham sama yang namanya mesin diesel. Masa bodoh gue mau dibilang bego juga. Biarin aja. Emang gue nggak nguasain mesin diesel, apalagi mesin diesel generasi lama. Gue sama sekali nggak ngerti. Gue blank bener-bener. Ya. Gue cuma ngerti dikit-dikit doang deh. Jadi kalau misalnya lu ada yang nanya Isuzu Panther gimana, ya nggak usah ditanya lah, mobil diesel pasti bagus. Udah pasti bagus. Kalau mobil diesel udah pasti durability-nya dulu nggak usah tanyain. Udah pasti kuat. Gitu. AC apalagi. Mana ada mobil diesel AC-nya nggak dingin? Gak ada. Lu boleh cari. Mobil diesel AC-nya nggak dingin, lu cari kondisi normal ya. Lu bandingin sama mobil bensin. Juara itu jauh banget. Jauh banget. Udah itu mah. Gitu. Terus pasti ada yang nanya, kenapa Kia Carniva nggak disebutin?
Gue nggak mau ngerekomendasiin itu. Disclaimer lagi, gue bukan mau menjelekan karena mobil itu nggak cocok untuk orang yang baru mau beli mobil atau baru mau kedua kali beli mobil, yang orang itu benar-benar awam sama mobil. Karena pertama dia mesinnya V6, walaupun ada versi dieselnya. Lagi-lagi gue nggak ngerti mesin diesel. Dia mesinnya V6, perawatannya agak sedikit lebih ribet, spare partnya juga mulai agak susah. Karena gue sempet nyari-nyari spare part ini, oh ternyata udah mulai agak susah nih. Karena gue pribadi pun saking penasarannya, gue pengen beli Kia Carnival. Gue pengen tahu segimana musinginnya sih. Pengen tahu, cuman belum ada budgetnya. Jadi nanti aja, oke? Terus Chevrolet Zafira. Dia 7 seat juga, di bawah 50 juta juga. Gue nggak merekomendasikan itu karena itu mobil Eropa, spare partnya mahal, perawatannya agak rumit. Sama satu lagi, Mazda MPV. Lu pasti nggak tahu dah tuh mobil. Satu lagi Mazda MPV, tapi itu mobil ada. Dan harganya pun di bawah 50 juta. Jadi gue sebutin doang tanpa gue jelasin karena gue tidak mau merekomendasikan. Kalau gue merekomendasikan, mau tidak mau, gue harus bisa megang mobil itu. Dan gue nggak mau megang mobil itu. Iya. Makanya kita harus tanggung jawab juga. Iya, jadi gue harus tanggung jawab sama yang gue omongin. Karena gue nggak mau megang 3 mobil yang barusan gue sebutin. Zafira, Carnival, dan MPV. Karena gue nggak mau megang mobil itu. Gitu. Iya. Gitu. Anggap aja guanya yang bego. Jadi end of discussion. Udah cukup. Selesai gitu. Oke? Clear ya? Ini untuk tipe MPV. Udah gue bahas. Nah, pasti akan ada yang nanya kenapa untuk yang harga lebih di bawahnya lagi nggak disebutin. Jujur, gue nggak terlalu menguasai itu. Seperti Daihatsu Espace, Carry 10, Carry Futura 1315, Zebra 10, Zebra 13, itu semua ada. Mitsubishi T120 SS. Gue nggak terlalu nguasain secara fasih, jadi gue nggak berani nyebutin. Tapi kalau lu mau pilih itu mobil itu semua layak dibeli semuanya, lu tinggal pilih sesuai selera lu sendiri. Kalau misalkan dari teman-teman sendiri ada pilihan di beberapa tipe yang kita sebutin terakhir tadi, termasuk Espace, Carry dan segala macam itu, Mal, konsul nih ke Kamal, chatting via DM atau chatting via WA yang selalu gue cantumin di bawah ini, masih oke-oke aja lah, Mal ya. Oke-oke aja, karena kalau misalnya ada pertanyaan yang mereka tanyain yang gue nggak tahu, gue suka telepon senior gue, effort kalau gue buat kalian. Nah, gitu artinya selama ini kita kasih rekomendasi juga, insya Allah kita akan tetap bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita rekomendasikan ke teman-teman ya. Gak asal ngomong, Dan ini sekali lagi berdasarkan pengalaman yang sudah kita alami, sudah kita jalankan di sini, walaupun akhirnya jadi bumerang juga kemarin transit, beberapa kali dapat di sini, alhamdulillahnya yang banyak yang bermasalah justru daripada yang sehat. Iya, begitulah. Tapi masih tetap jadi salah satu pilihan rekomendasi untuk mobil-mobil yang 50 jutaan. Nah, ini sebelum kita akhirin, kita bakalan kasih 3 teratas lagi, Mal. Seperti biasanya, Mal. Gua lupa. Silakan 3 teratas. Kita siapkan 3 pabrikan atau 3 tipe yang bakalan kita kasih tahu ke teman-teman, kita kasih tahu ke sobat-sobat semuanya. 3 teratas untuk MPV harga 50 jutaan tuh apa aja. Dari nomor 3, Suzuki EPV. Suzuki EPV. Suzuki EPV sudah dijelaskan tadi kelebihan dan kekurangannya. Suzuki di nomor EPV 3. Bisa jadi pilihan buat teman-teman ya. Untuk Kamal sendiri ini jadi pilihan nomor 3. Nomor 2-nya Proton Exora. Proton Exora. Dengan pertimbangan yang tadi gue sebutin. Betul. Lu kalau punya duit 50 juta, lu pengen mobil versi modern. Ya itu maksud gue. Ya udah itu pilihannya. Ya. Oke, yang pertama ya udah nggak ada lagi yang lain, Toyota Kijang. Toyota Kijang ini sekali lagi berdasarkan pengalaman dan kacamatanya kita dari bengkel Kafka Bogor. Tetap kita kasih rekomendasi untuk yang pertama adalah Toyota Kijang. Terserah mau itu yang LGX, SGX 1800 injection atau yang 1800 karburator, teman-teman sesuaikan saja dengan budgetnya, dengan seleranya. Yang pasti ini masih sangat rekomendasi karena Toyota Kijang populasinya masih banyak banget. Spare partnya masih banyak banget. Mau dimodif ceper, mau dimodif tinggi, mau standar, mau apa. Off-road juga masih dapat banget gayanya malah ya. Banget. Ini sangat-sangat kita rekomendasikan. Terima kasih Kamal untuk penjelasan detailnya. Untuk video kita di MPV yang harga 50 jutaan. Nanti kita ketemu lagi di video kita berikutnya. Apa itu
masih rahasia. Teman-teman tunggu saja Iya. video kita berikutnya. Jangan lupa support terus channel kita, subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih sudah tonton dari awal sampai dengan akhir video kita kali ini. Saya dan Kamal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.